Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi melakukan penahanan terhadap Sekretaris Mahkamah Agung MA Hasbi Hasan. Sebelumnya, Hasbi telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan perkara di MA. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan penahanan terhadap Sekretaris Mahkamah Agung MA Hasbi Hasan selama 20 hari ke depan. Tersangka akan ditahan di rutan KPK di Gedung Merah Putih Jakarta Selatan hingga 31 Juli 2023. Dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara di MA, KPK telah menetapkan 17 tersangka termasuk Hasbi Hasan. Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara suap sebelumnya yang menyeret dua hakim agung nonaktif Sudrajat Timyati dan Ghazal Basaleh. KPK juga menahan tersangka Komisaris Independen Wijaya Karya Wika Beton dan Tri Udianto dalam kasus ini. Hasbi dan Hasan juga telah dicegah berpergian ke luar negeri. Sekitar periode Maret 2022 sampai dengan September 2022 terjadi transfer uang melalui rekening bank dari HT pada DTY sebanyak 7 kali dengan jumlah sekitar 11,2 miliar rupiah. Dari uang 11,2 miliar tersebut, DTY kemudian membagikan dan menyerahkan para HH sesuai komitmen yang sepakati keduanya dengan besaran yang diterima HH kurang lebih sekitar 3 miliar rupiah. KPK juga telah melakukan penyitaan beberapa aset berupa unit mobil mewah sebagai barang bukti dalam perkara ini. Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali menggeledah rumah pribadi Bupati Muna dan kantor Bupati Muna Sulawesi Tenggara. Sebelumnya, KPK telah menetapkan sang bupati sebagai tersangka kasus suap dana pemulihan ekonomi nasional atau dana PEN tahun 2021-2022. Dalam penggeledahan, petugas KPK menyita dan mengamankan sejumlah dokumen yang disimpan dalam koper. Sebelumnya, KPK juga telah menggeledah rumah pribadi Rusman Emba dan rumah seorang pihak swasta berinisial LG. Penggeledahan ini berkaitan dengan adanya penetapan status tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. KPK telah menetapkan 4 orang tersangka kasus suap dana pinjaman pemulihan ekonomi nasional atau dana PEN tahun 2021-2022 yang salah satunya adalah Bupati Muna Rusman Emba. Kasus tersebut merupakan pengembangan dari perkara yang menjerat mantan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Ardian Nurfianto. Bahwa benar kemarin dilakukan penggeledahan di beberapa lokasi yang berbeda di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, ya. Antara lain kantor pemerintahan Kabupaten Muna dan juga rumah pribadi kediaman dari para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini. Dari proses penggeledahan dimaksud ditemukan beberapa dokumen dan juga barang bukti elektronik. Tentu kami lakukan penyitaan nantinya sebagai barang bukti dalam perkara yang saat ini masih terus kami lakukan proses penyidikannya. Termasuk hari ini juga tim KPK kembali melakukan penggeledahan di beberapa lokasi di sana, ya. Antara lain di beberapa kantor dinas di pemerintahan Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini, kami akan hadirkan laporan Haidar Fasyal di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Jakarta. Haidar Fasyal, silakan dengan laporan Anda. Ya, baik, selamat malam Windy dan juga pemirsa. Memang benar bahwa hari ini Komisi Pemberantasan Korupsi telah
melakukan penahanan terhadap Sekretaris Mahkamah Agung, yakni adalah Hasbi Hasan. Tadi menurut pantauan kami di lokasi juga Hasbi Hasan sudah terlihat menggunakan rompi tahanan oranye milik KPK dan juga tangannya juga sudah diborgol. Dan ketika kami para awak media menanyakan terkait dengan hal-hal tersebut, Hasbi Hasan tidak menjawab sedikit pun. Ia enggan untuk berkomentar. Adapun Hasbi Hasan ini telah ditetapkan oleh KPK setelah sebelumnya ia ditetapkan sebagai tersangka dalam skandal suap hakim di Mahkamah Agung sebab diduga ikut menerima aliran dana suap. Hasbi diduga menerima aliran dana suap dari mantan komisaris anak Badan Usaha BUMN, yakni adalah Dadan Tri Yudianto. KPK menduga Hasbi Hasan menerima sebanyak miliaran rupiah. Dan juga tadi dalam konferensi persnya disampaikan oleh Ketua KPK Firly Bahuri bahwa Hasbi Hasan ini akan dilakukan penahanan di rutan KPK di Gedung Merah Putih Jakarta Selatan dari hari ini hingga tanggal 31 Juli mendatang. Dan jika kita melihat terkait dengan konstruksi kasusnya, ini memang Hasbi Hasan ini ditahan KPK hasil dari pengembangan yang ada dari perkara dugaan suap sebelumnya yang menyeret dua hakim agung, yakni adalah dua hakim agung nonaktif maksud kami, yakni adalah Sudrajat Dimyanti dan juga Gazalba Saleh. Saat menjadi tersangka sebenarnya ini Hasbi Hasan sempat mengajukan permohonan pra-peradilan. Namun ketika itu penetapan tersangkanya ataupun sidang pra-peradilannya telah tidak dikabulkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan saat itu Alimin Ribut Sujono. Dan memang juga tadi hari ini selain melakukan penahanan, hari ini juga tadi KPK sedikit informasi telah menetapkan 4 tersangka baru dalam kasus suap pengurusan dana pengembangan dana PEN yang ada di daerah Kabupaten Muna di Kementerian Dalam Negeri dalam kurun waktu tahun 2021 dan 2022, termasuk di dalamnya adalah menetapkan Bupati Muna sebagai tersangka. Untuk sementara demikian, Windy, kami kembalikan ke studio. Terima kasih Haidar Fasal atas laporan Anda langsung dari depan gedung KPK Jakarta.